Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdani Makarim. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Akhlak kepada Allah dan Rasul serta terhadap sesama manusia. Di sini ada latar belakang. Perilaku baik atau mulia yang dikenal dengan sebutan akhlakul karimah di atas itu adalah amal-amal soleh manusia yang terwujud dari kekuatan iman atau akidah yang dimiliki dengan benar, dan Islam dilaksanakan dengan sempurna atau pelaksanaan syariat atau rukun Islam yang istiqomah dan khusyuk. Karena agama itu pada dasarnya akan berpengaruh terhadap sikap dan tingkah laku manusia atau mekanisme yang bekerja dalam diri seseorang. Selanjutnya ada akhlak terhadap Allah. Akhlak terhadap Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Kholik. Sikap atau perbuatan tersebut memiliki ciri-ciri perbuatan akhlak sehingga banyak cara yang dapat dilakukan dalam berakhlak kepada Allah dan kegiatan menanamkan nilai-nilai akhlak kepada Allah yang sesungguhnya akan membentuk pendidikan keagamaan. Di antara nilai ketuhanan yang sangat mendasar ialah ada iman, ihsan, takwa, ikhlas, tawakal, syukur, dan sabar. Selanjutnya yaitu ada akhlak terhadap Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul yaitu berarti bahwa kita beriman kepada para Rasul itu sebagai utusan Allah kepada umat manusia. Kita mengakui kerasulannya dan menerima segala ajaran yang disampaikannya. Banyak cara yang dilakukan dalam berakhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah mengikuti dan menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai dan memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misi Rasul adalah menyebarluaskan dan menegakkan nilai-nilai Islam, menghormati pewaris Rasul, dan menghidupkan sunnah Rasul kepada umatnya. Selanjutnya ada akhlak terhadap sesama manusia. Silaturahmi adalah menjalin kasih sayang dan hubungan baik dengan kerabat, tetangga, dan seluruh manusia dalam kehidupan sosial. Ukhuwah merupakan semangat persaudaraan, baik ukhuwah Islamiyah sesama muslim maupun ukhuwah insaniyah terhadap semua manusia tanpa membedakan. Persamaan atau al-musawah berarti mengakui bahwa semua manusia memiliki hak, harkat, dan martabat yang sama di hadapan Allah maupun sesama. Bersikap adil berarti menilai sesuatu secara seimbang, objektif, dan tidak terburu-buru, bebas dari prasangka negatif. Husnuzon atau berbaik sangka adalah sikap positif terhadap orang lain dan tidak mudah mencurigai atau menuduh tanpa dasar. Tawadu atau rendah hati adalah sikap merendah karena sadar bahwa segala kemuliaan hanyalah milik Allah. Menepati janji atau al-wafa mencerminkan integritas dan tanggung jawab seorang mukmin yang benar-benar beriman. Lapang dada atau insyirah adalah kesiapan untuk menerima perbedaan pendapat serta menghargai pandangan orang lain. Amanah atau dapat dipercaya adalah sikap bertanggung jawab dan jujur dalam menjalankan tugas dan menjaga kepercayaan. Perwira atau i'fa adalah sikap menjaga harga diri tanpa sombong, tidak menunjukkan kelemahan untuk menarik simpati, dan tetap bermartabat. Hemat atau kawamiyah adalah sikap bijak dalam mengelola harta, tidak boros dan tidak pula kikir,
tapi seimbang sesuai kebutuhan. Dermawan atau al-munfikun mencerminkan kesediaan untuk membantu sesama, khususnya mereka yang membutuhkan, dengan ikhlas dan penuh empati. Selanjutnya yaitu ada akhlak terhadap lingkungan. Lingkungan mencakup semua yang ada di sekitar manusia, baik makhluk hidup seperti binatang dan tumbuhan, maupun benda mati. Dalam Islam, akhlak terhadap lingkungan bersumber dari tugas manusia sebagai khalifah di bumi, yaitu pemelihara dan penjaga keseimbangan alam. Ke, keka- Kekhalifahan mengandung tanggung jawab untuk mengayomi, memelihara, dan membimbing semua makhluk agar dapat mencapai tujuan penciptaannya. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk tidak merusak atau mengganggu proses alam, seperti memetik buah sebelum matang atau bunga sebelum mekar, karena hal itu menyalahi tujuan penciptaan makhluk tersebut. Akhlak terhadap lingkungan berakar pada keadilan, akal sehat, dan kebijaksanaan. Dalam Islam, akhlak tidak hanya tentang hubungan dengan sesama manusia, tetapi juga mencakup hubungan yang harmonis dengan alam. Agar akhlak ini tertanam kuat, seseorang perlu membiasakan diri berbuat baik, meninggalkan kebiasaan buruk, serta merasa nyaman dan senang dalam melakukan kebaikan. Dan sebaliknya, merasa tidak nyaman dengan keburukan. Inilah fondasi dari akhlak yang sejati, yang lahir dari kesadaran, kebiasaan, dan keimanan. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup pembinaan akhlak. Hidup di zaman sekarang dengan era digital dan dengan kemodernannya, semua diberikan kemudahan. Masyarakat modern harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai pada akhirnya melalaikan orang dari perilaku yang melanggar norma dan aturan yang sudah diberlakukan. Sehingga dengan kemodernnya lupa dengan ajaran yang mengandung nilai-nilai akhlak yang mulia. Menurut Delier Noer yang dikutip, Abuddin Nata menyebutkan ciri-ciri masyarakat modern yaitu bersikap rasional, berpikir untuk masa depan yang lebih jauh, menghargai waktu, dan bersikap bersikap terbuka dan berpikir objektif. Yang terakhir ada kesimpulan. Akhlak mulia atau akhlakul karimah merupakan cerminan dari kekuatan iman dan pelaksanaan syariat Islam yang benar dan istiqomah, yang tercermin dalam hubungan manusia dengan Allah, Rasulullah SAW, sesama manusia, diri sendiri, dan lingkungan. Dalam konteks modern, meskipun kehidupan telah dipermudah oleh kemajuan teknologi dan perubahan zaman, umat Islam tetap dituntut oleh umat Islam tetap dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak sebagai pedoman hidup agar tidak terjerumus ke dalam perilaku yang menyimpang. Masyarakat modern yang rasional, menghargai waktu, berpikir masa depan, terbuka, dan objektif, sehendaknya tetap menjadikan ajaran Islam sebagai dasar dalam bersikap dan bertindak demi terwujudnya kehidupan yang harmonis dan berakhlak mulia. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.